Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo semua, menanggapi isu yang sedang hangat pada hari ini, yaitu terkait ke pesantrenan. Saya Al-Fakir sebagai santri ingin menjelaskan atau ingin menanggapi soal mahallus syahid, yaitu terkait ta'zimnya seorang santri di lingkungan pesantren kepada kiai, cara-cara mereka takzim, kemudian kasus-kasus atau yang oknum-oknum yang ada di pesantren itu bagaimana, dan tanggapan-tanggapan orang terkait cara-cara santri itu bagaimana ketika takzim kepada guru. Yang pertama, teman-teman, takzim kepada guru. Takzim kepada guru itu wasilah kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, ana abdu man yu'allimuni walau harfan wahidan. Kami adalah hamba bagi orang yang mengajarkan kami tentang ilmu agama meskipun hanya satu huruf. Meskipun hanya satu huruf. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian saya kutip dari Quran surah Al-Maidah. Saya bacakan tafsirnya dari tafsir Hasyatus Sawi. Tafsir surat Al-Maidah ayat 35, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, kita hendaklah menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya? Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan wasilah untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Hasyatus Sawinya oleh Imam As-Sawi dijelaskan bahwasanya bagaimana bentuk-bentuknya itu. Bentuk-bentuknya adalah mahabbatu anbiya'illah wa awliyaihi was sadaqat ila akhiri. Salah satu bentuknya adalah mencintai para nabi, mencintai kekasih-kekasih Allah, yaitu para ulama, dan juga bersedekah. Nah, kemarin yang di framing itu atau yang sedang viral adalah santri kok kayak gitu ke kiai. Santri kok ngasih amplop ke kiai. Nah, ini kita jadikan sebagai bentuk jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita memuliakan guru kita yang mengajarkan kita agama. Mau bagaimanapun, guru kita itu, kiai kita, yang mengajarkan kita bagaimana caranya sholat yang betul, bagaimana caranya puasa yang benar, bagaimana caranya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencintai guru kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtagu ilaihil wasilah. Kemudian dengan cara sedekah memberikan atau menyenangkan guru kita. Ketika kita ada harta, kita senang, kita berikan harta secukupnya, yang mana itu sudah bisa menyenangkan hati guru kita. Atau dengan tenaga, yang mana kalau di pondok itu sudah biasa roan, ngecor, kerja bakti, itu biasa. Bukan karena paksaan, bukan karena kita diperbudak, bukan, tapi karena kita rasa cinta kita kepada guru kita, yang mana guru kita itu telah mengajarkan kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ada orang yang mengatakan, oh ini gulu, ini sesuatu yang berlebihan. Baik, dalam surat Al-Maidah juga ayat 77 dalam tafsir As-Sawinya dikatakan, ayat Al-Qur'annya, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairul haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Nah, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu berbuat berlebihan dalam permasalahan agama kalian. Nah, ini bagaimana? Ada qayyid atau ada batasan bagi apa yang disebut berlebihan tersebut. Ghairal haqq bi an tada'u Isa aw turaffi'uhu fawqa haqqih. Jadi dicontohkan seperti ini. Kaum Nasrani, kaum Yahudi dulu itu meletakkan posisi Nabi Isa itu dengan sangat berlebihan. Contoh, orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu sebagai anak zina. Ini kan sangat mencela sekali, mencela akidah. Kemudian yang kedua, orang Nasrani itu menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan,
ataupun Nabi Isa itu adalah Tuhan itu sendiri, perumpamaan atau manifestasi dari Tuhan. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Batasannya apa? Wa adallu katsiran wa adallu an sawa'is sabil. Yang mana kita tidak boleh berbuat berlebihan sampai-sampai kita berada pada taraf sesat, mencederai akidah. Nah, teman-teman, kita di pesantren itu tidak pernah menganggap kiai kita itu maksum, terbebas dari dosa, tidak pernah. Kita menganggap beliau itu manusia biasa, akan tetapi kita menghargai jasa beliau, yang mana beliau membuat kita menjadi orang yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok cara-caranya begitu? Nah, mungkin teman-teman sudah lihatlah video-video yang sekarang berseliweran itu. Kembali ke kaidah usul fikih, teman-teman. Al-adatu muhakkamatun. Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum. Adat di Jawa, kita menghormati orang yang lebih tua, menghormati kiai, menghormati orang yang lebih soleh, itu dengan kita sungkem, cium tangan, dengan kita merendahkan posisi diri kita lebih rendah daripada beliau. Tidak ada santri yang sujud kepada kiai, itu tidak ada. Tidak ada santri yang menyembah kiainya, itu tidak ada. Tidak ada santri yang itu menganggap kiainya itu maksum, terbebas dari dosa, itu tidak ada. Kalau teman-teman pernah lihat, ada orang yang nyium kakinya, minum air basuhan kakinya, teman-teman, itu orang yang ketika ngaji atau dia tidak pernah ngaji dan dia nggak ngerti tata cara atau beradab, berakhlak yang baik, yang sesuai dengan syariat. Dan itu oknum, teman-teman. Di mana-mana itu ada oknum. Di setiap hal itu pasti ada oknum. Dan ini kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kasus-kasus yang ada di pesantren. Teman-teman, kasus-kasus yang ada di pesantren itu pasti oknum yang menjalankan, oknum yang menyebabkan nama pesantren itu tercoreng. Berapa puluh ribu pesantren yang ada di Indonesia. Apakah ada pesantren yang mengajarkan hal-hal yang seperti itu? Tidak ada. Pesantren itu pasti mengajarkan hal-hal yang baik, disiplin, tata cara beribadah yang baik, bagaimana mengatur waktu, bagaimana kita bisa terus mencari ilmu dengan semangat. Itu yang diajarkan di pesantren. Banyak santri-santri yang itu bermanfaat ketika dia selesai mondok, bermanfaat bagi bangsa, bermanfaat bagi masyarakat, memberikan kontribusi bagi bangsa, memberikan kontribusi bagi masyarakat. Banyak, teman-teman. Dan sebagian kecil yang itu membuat nama pesantren tercoreng itu adalah oknum. Kita tidak mengingkari hal tersebut. Kita tidak menafikan hal tersebut. Akan tetapi, ayo teman-teman, kita objektif ketika menilai. Kami tidak anti kritik. Kami menerima semua kritik tentang ranah atau kepesantrenan. Akan tetapi, kita tidak perlu untuk memukul rata bahwasanya semua pesantren itu seperti itu adanya. Semua pesantren itu pasti ada kasus seperti itu. Tidak juga, teman-teman. Dan bukan itu yang diajarkan di pesantren. Nah, maka Al-Fakir sebagai santri mencoba memberikan pemahaman kepada bolo-bolo semua. Semoga kita bisa terus bergandengan tangan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami jalankan di pesantren, menghormati kiai, takzim kepada kiai, dan lain sebagainya, itu ada dasarnya. Dalam Al-Quran ada dasarnya. Dan kita mari bergandengan tangan ketika kita tidak sependapat. Mari kita bergandengan tangan dan menganggap itu hal biasa. Para ulama itu biasa untuk berbeda pendapat. Kan tetapi mereka masih bisa duduk untuk minum kopi bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.